Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Rustini SPDN UD, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN 01 Program. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul di kelas 1B ini dengan keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Di jam siang ini sudah ngantuk ya Bapak Ibu Guru. Nah kita cek semangatnya dulu. Mana semangatmu? Ini semangatku. Tepuk semangat. Oke, terima kasih. Pada saat ini saya akan sosialisasikan rencana tindak lanjut atau RTL dari paket modul 3 kami di tugas PKG PJOK, menggerakkan komunitas belajar atau menggerakkan komunitas belajar sekolah atau KBS tentang permainan tradisional. Ya, latar belakang peserta didik kita saat ini masuk sebagai generasi Z yang menerima arus informasi secara cepat melalui media internet. Sebagian informasi ini mengandung nilai-nilai yang kadang tidak sesuai dengan nilai-nilai tradisi leluhur Indonesia. Bila mereka terpapar, dikhawatirkan nilai tradisi asing akan menghilangkan atau menggantikan nilai tradisi lokal yang luhur. Bermain tidak lagi menjadi aktivitas fisik yang menjadi tumbuh kembang anak. Permainan yang sekarang dimainkan adalah game online. Ya, di sini Penjasorkes merupakan bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan yang memiliki paparan dalam membina pertumbuhan fisik, mengembangkan psikis serta keterampilan motorik, pengetahuan dan penghayatan nilai-nilai pembentukan pola hidup yang sehat. Di permainan tradisional dalam pembelajaran Penjasorkes dapat membantu anak dalam bersosialisasi. Anak saling bersosialisasi dengan temannya. Selain itu, bermain sangat diperlukan untuk perkembangan gerak dan kebugaran anak. Ya, tujuan program menumbuhkan rasa menghormati terhadap keanekaragaman budaya, melestarikan permainan tradisional, membuat kegiatan aktivitas fisik untuk meningkatkan kebugaran, dan terbiasa bekerja sama dengan rekan sejawat atau kelompok yang memecahkan masalah. Ya, capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan setiap tujuan. Untuk tanggal 11 dan 20 November 2024 kita merancang RTL dan sosialisasi ke KBS atau kelompok komunitas belajar sekolah, membuat rancangan RTL dan mempresentasikan program RTL dan KBS untuk mendapatkan pengakuan masukan dan umpan balik. Untuk tanggal 25 sampai 27 November 2024 mengenalkan eksplorasi proyek. Di sini menginformasikan program RTL kepada siswa kelas 4, 5, dan 6, menjelaskan prosedur proyek. Di tanggal 2 sampai 9 Desember 2024 kita melaksanakan pendampingan, melaksanakan program RTL bersama murid serta melakukan pendampingan selama pelaksanaan proyek. Di tanggal 12 sampai 13 Desember 2024 kita mempersiapkan gelar karya atau uji coba, mengecek persiapan dan kemajuan belajar murid serta mempersiapkan penampilan murid. Di tanggal 15 Desember 2024 kita mengadakan gelar karya
untuk menampilkan hasil proyek murid setiap kelompok di depan seluruh siswa dan guru di sekolah. Untuk struktur, program, dan mitra dalam komunitas belajar. Yang pertama, program yang dibuat merupakan kurikuler yang menjadi upaya untuk mendalami dan menghayati materi pelajaran yang didapat melalui menghayati materi yang dapat melakukan kegiatan permainan tradisional gobang sodor. Murid yang terlibat yaitu kelas 3 dan kelas 4 baik laki-laki maupun perempuan. Penanggung jawab yaitu kepala sekolah. Untuk komunitas belajar sekolah yang menjadi fasilitator adalah komunitas belajar sekolah Kukesan. Itu singkatan dari Klodran 1, kreatif dan semangat. Yang terdiri dari beberapa guru kelas dan guru mapel dalam pengarahan. Publis mitra dengan wali kelas sebagai koordinator dengan masing-masing kelas kepanitiaan, peserta dan pihak lain yang berasal dari murid. Untuk pernyataan tentang kapasitas atau aset yang dimiliki kelas atau sekolah. Untuk aset manusia terdiri dari kepala sekolah, wali murid, komunitas belajar, guru kelas, guru PJOK, dan guru agama dan murid. Untuk aset fisik, halaman sekolah atau lapangan gobang sodor, karena kegiatan kita nanti akan melakukan gobang sodor, jadi kita membutuhkan lapangan gobang sodor. Yang selanjutnya laptop, LCD, proyektor, wifi, sound yang menunjang program. Rumah tempat tinggal kelompok. Aset sosial terdiri dari orang tua murid yang mendukung kegiatan anak di rumah dengan memfasilitasi tempat dan alat musik. Komite sekolah yang mendukung kegiatan. Untuk aset finansial yaitu dana bos untuk mendukung program, melengkapi alat dan juga penyediaan satgas pada saat melaksanakan program. Rencana evaluasi. Yang pertama, menyusun rencana, mengolah dan menganalisis data evaluasi. Yang kedua, kita mengukur tingkat kepuasan murid, sejauh mana mereka merasa terlibat dan sejauh mana tujuan program telah dicapai. Yang ketiga, kita menyusun mekanisme umpan balik untuk melibatkan semua pihak yang terlibat. Yang keempat, mengevaluasi partisipasi murid, keterlibatan kombel, dan perkembangan fisik. Yang kelima, menerapkan perbaikan berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi. Untuk kemungkinan dan tantangan kegiatan sekolah yang bentrok karena dilakukan pas hari efektif. Yang kedua, evaluasi dan umpan balik, memberikan evaluasi yang efektif dan memberikan umpan balik yang konstruktif kepada setiap peserta didik. Untuk kemungkinan cuaca bisa terjadi hujan atau mungkin pas panas gitu. Kegiatan dapat ditunda diganti hari lain. Untuk kegiatan sekolah yang bentrok antara kelas kegiatan sekolah yang bentrok karena dilakukan pas hari efektif, evaluasi dan umpan balik, memberikan evaluasi yang efektif dan memberikan umpan balik yang konstruktif kepada setiap peserta didik. Untuk rencana solusi, yang pertama, kita memberi reward bagi kelompok terbaik. Yang kedua, kita memandu dengan memberikan umpan balik yang spesifik. Yang ketiga, dari pelaksanaan awal sampai akhir, siswa diberi motivasi. Yang keempat, selalu mengingatkan pentingnya komitmen bersama demi tercipta tujuan program yang diharapkan. Sekian sosialisasi saya tentang RTL yang
mem- yang menggerakkan komunitas belajar tentang permainan tradisional. Ya, di sini saya minta masukan atau pendapat dari ibu guru. Kalau ada pendapat dan masukan silakan. Mungkin Ibu Betty. Apakah permainan tradisional itu yang dipakai Pak Irfan kan gobak sodor, dengan permainan yang lain apakah bisa? Bisa, mungkin dengan bakian ataupun engklek. Karena kita mengambil gobak sodor itu karena di sekolah kita, dalam sekolah kita kan sudah tersedia garis dari lapangan bulu tangkis. Jadi itu bisa digunakan untuk gobak sodor. Sudah cukup itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Untuk tadi rencana tindak lanjut Pak Irfan adalah melestarikan permainan tradisional dan yang diambil gobak sodor. Itu hanya salah satu contoh yang diambil. Akan tetapi di sini tentunya sekalipun permainan tradisional memiliki di dalam arti kegiatan itu memiliki nilai-nilai tertentu. Nilai-nilai tertentu misalnya nilai kedisiplinan, nilai kebersamaan, nilai kejelian, nilai kekompakan dalam kelompok itu. Lah, di sini yang terlibat adalah anak-anak di kelas 3 dan 4. Berarti itu nanti diharapkan bisa berefek ya Pak setelah mengadakan permainan itu. Lah, Bapak dengan cara bagaimana untuk menganalisa keberhasilan di bidang apa setelah nantinya kegiatan itu terlaksana? Caranya penjenengan untuk tadi kan belum ada keterangannya untuk mendapatkan misalnya nilai kebersamaannya, nilai apa itu penjenengan caranya bagaimana? Ya, terima kasih Bu Lucy. Dengan rubrik gitu, mungkin dengan rubrik kita dapat mengetahui hasil dari RTL tentang permainan tradisional. Ada lagi Bu? Ya, setelah dengan rubrik berarti tentunya kita tidak hanya berangan-angan atau pengen teorinya, akan tetapi kegiatan yang harusnya itu nanti yang kita harapkan termasuk Bapak dan Ibu guru umum kelas itu nanti pasti memberikan tanggapan. Oh iya, ternyata setelah ada permainan ini anak-anak sangat berbeda dalam berdisiplin, sangat berbeda dalam kekompakan, tidak kompak di dalam kenakalannya. Pastinya itu nanti mudah-mudahan bisa terrealisasi ya Pak. Mungkin dari permainan tradisional gobak sodor nanti itu kan permainan tim gitu. Jadi kita berharap agar anak-anak itu bisa menjaga kekompakan kerjasama timnya. Seperti itu Bapak Ibu Guru. Ada masukan lagi? Sudah? Terima kasih. Sekian dari sosialisasi yang saya bawakan di siang hari ini. Saya minta maaf kalau ada salah kata yang saya ucapkan tadi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.